Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Suni Bilkis. Saya Muhammad Pujan Suhaimi. Saya Elvira Fatu Zahra. Saya Reja Sepa Milani. Saya Salman Muhammad Zakaria. Kami di sini akan mewawancarai terkait partisipan terhadap mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik terkait aplikasi Salam. Berikut videonya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, boleh. Perkenalkan, saya Feby Nuridianti, mahasiswa Prodi Sosiologi semester 6. Oke, di sini kita izin untuk mewawancari Teteh ya terkait Project Citizen mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik mengenai aplikasi Salam gitu kan. Teteh sendiri pengalaman pribadi sering nggak sih ada keterlambatan waktu, entah itu updatean di aplikasi Salam gitu? Kalau saya pribadi sih sering enggak ya. Cuman memang setiap updatean kayak nilai semester atau lain-lain biasanya suka ada gangguan sih di webnya gitu, jadi nggak selalu lancar. Kalau buat aplikasinya sendiri gitu, ada nggak sih kejelasan estimasi waktu pelayanannya? Nah itu sampai sekarang saya nggak tahu gitu, karena kalau web kan diaksesnya bisa setiap saat ya, cuman memang operasional responnya itu nggak ada informasi dari jam berapa sampai jam berapa. Baik. Kalau untuk yang layanan yang Teteh ajuin gitu, prosesnya itu sesuai waktu yang dijanjikan nggak sih? Nah kalau sesuai waktu sih selama saya pengajuan mah, misal pendaftaran sidang itu sesuai waktunya, cuman memang selama jarak waktunya kayak verifikasi, ACC, nah itu tidak menentu gitu, jadi nggak tahu ini. Oke, terus kalau buat pemberitahuan atau penjelasan ketika terjadi keterlambatan, Teteh nggak nerima ya? Kayak pemberitahuannya gitu kan? Apa? Tidak menerima gitu. Oke. Terus buat yang ini, menurut Teteh gitu, apa penyebab keterlambatan yang terjadi pada layanan tersebut gitu? Kalau Teteh, menurut Teteh itu dari sistemnya, apa petugas, atau ada hal lain gitu? Ya kalau menurut aku kan sistem juga kan dibuatnya sama manusia ya. Pastinya ada sedikitnya human error gitu kan ketika sistemnya rusak. Mungkin kalau dari segi kita sebagai pengguna yaitu lag karena memang banyak yang menggunakan gitu, dan mungkin dari yang pengelolanya kurangnya upgrade sistem sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya Salam ini kan dia satu universitas, mungkin lebih efektif lagi kalau dibuat adanya sistem per fakultas dan lain-lain kayak gitu. Kalau buat keterlambatannya gitu, layanan ini tuh berdampak nggak sama aktivitas akademik atau administrasi Teteh selama perkuliahan? Cukup berdampak gitu, karena misal kalau misalnya nilai itu terlambat dia masuk ke transkrip nilai. Nah ketika kita ingin mengajukan magang, beasiswa atau lain-lain, kita harus nunggu dulu gitu. Sedangkan kan kalau misalnya timeline magang yang dibuat oleh pihak luar kan kita tidak bisa mengatur ya. Nah itu sih salah satunya. Oke. Untuk yang terakhir gitu, Teteh punya saran gak sih kalau buat pelayanan aplikasi aplikasi Salam ini tuh bisa buat lebih cepat atau lebih tepat waktu nggak? Ya, paling kalau saran dari aku mah di-upgrade lagi sistemnya gitu ya, dengan yang tadi gitu, karena memang ini diaksesnya oleh satu universitas, mungkin oleh beberapa pihak yang lebih mengerti itu coba difokuskan lagi menjadi lebih per fakultas atau bagusnya per prodi gitu. Baik, terima kasih Teh, sekian Sama-sama. pertanyaan yang kami ajukan ya. Oke, Terima kasih untuk waktunya Teh. sama-sama. Itu aja? Iya udah Teh. Kau boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Azri Syarul Fajri, mahasiswa Sosiologi semester 8. Kalau izin untuk diwawancara ya Kak mengenai Boleh. aplikasi Salam, Kakak pernah nggak mengalami keterlambatan dalam mendapatkan layanan administrasi melalui aplikasi Salam? Jika iya, layanan apa? Terus berapa lama keterlambatan kira-kira? Oke, mungkin saya pernah 3 kali mengalami keterlambatan akses layanan Salam. Yang pertama ketika perkuliahan biasanya lambat di sistem pemberitahuan bahwa UKT itu sebenarnya udah dibayar, tapi di situnya masih ada status tagihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pas semester 4, itu yang akhirnya juga menyebabkan saya ada trouble gitu ya di semester 4 akibat akun Salam. Kemudian yang terakhir itu kemarin waktu input nilai buat saya bisa sidang kompre. Jadi kemarin gak sidang kompre gara-gara ada keterlambatan input nilai. Pertama ya karena dosennya telat gitu ya, padahal masih ada waktu sebenarnya, cuma
masuk ke sistem tuh butuh waktu, jadi terlambat gitu. Menurut kakaknya, apakah aplikasi ini memberikan kejelasan terkait estimasi waktu pelayanannya? Sebenarnya kalau yang pembayaran UKT itu kan ada rentan tanggalnya. Ya seharusnya kalau misalkan kita dalam waktu sekian menit, biasanya kalau pembayaran UKT ada ya 5 menit atau 7 menit, terus kita bayar, harusnya kan sistem itu ngebaca kalau kita udah otomatis bayar misalkan UKT. Tapi kan kadang beberapa kali saya mengalami, teman mungkin ya, bukan cuma saya, udah bayar tapi status tagihan masih ada gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang ada keterlambatan dari data yang diberikan dosen, misalnya gitu ya, dosen berupa nilai ke Salam itu kadang berbeda. Nah itu entah apa, entah itu karena sistemnya, entah karena yang menginputnya. Yang jelas kita kan bacanya di akses, kita bacanya di Salam, mau gimana pun ya berarti ada kesalahannya di penginputan di Salam, kayak gitu. Gimana perasaan kakaknya ketika layanan yang kakak ajuin tuh nggak diproses sesuai waktu yang dijanjikan gitu? Kayak kalau yang kasus pertama yang UKT mungkin itu mah ya cuma bertanya-tanya aja gitu ya. Sampai akhirnya sampai akhirnya saya konfirmasi ulang ke Al-Jamiah dan selesai gitu. Masuk waktu mungkin kalau yang nggak enaknya itu waktu semester 4 gitu ya. Terus saya akses Salamnya nggak kebuka, nggak dibuka bahkan gitu, karena ada alasan administratif yang melewati batas tenggat waktu, ibaratnya kayak gitu ya. Sebenarnya masih bisa harusnya gitu ya. Toh mahasiswa lain juga kalau ada trouble semacam itu sebetulnya masih bisa. Cuma waktu itu bukan Salamnya sebetulnya, tapi pelayanan dari orang-orang yang mengelola Salamnya justru yang bermasalah. Jadi harusnya pelayanan ke mahasiswa itu seharusnya nggak demikian. Cuma waktu itu saya merasakan lah gitu. Itu muak banget lah waktu itu ke pelayanan yang megang Salamnya, bukan ke Salamnya sih gitu waktu itu. Kakak pernah nggak nerima pemberitahuan atau penjelasan ketika terjadi keterlambatan itu? Gak ada sih. Setahu saya informasi di Salam itu jarang ada pemberitahuan misalnya trouble nih. Biasanya kan kalau di web-web itu ada error 404 gitu ya, atau apalah gitu ya, maintenance atau not found gitu ya, not found 404. Kalau di Salam kalau trouble udah muter doang, baru ada pemberitahuan dari birokrasi atau dari siapa atau dari Instagram Salam tidak bisa diakses gitu kan. Maksudnya sebenarnya simple gitu, kalau misalkan si webnya bagus, ketika kita akses ada not found 404, oh berarti lagi trouble. Kita nggak harus nunggu konfirmasi ke siapa baru ada informasi kayak gitu sih. Menurut kakaknya apa sih penyebab keterlambatan layanan aplikasi itu tuh? Dari sistem dari sistemnya atau petugasnya atau mungkin yang lainnya gitu menurut kakak? Nah, kalau saya curiganya justru ke orangnya justru. Karena harusnya kalau misal Salam masuk kategori yang web itu bagus lah kalau menurut saya gitu ya, karena kita bisa akses banyak hal di situ. Cuma yang sering terjadi itu keterlambatan, misinformasi, terus delay, error. Ya mungkin salah satunya itu dari pengelolaannya. Terbukti dari beberapa case atau kasus yang terjadi ke saya itu diakibatkan oleh kelalaian atau ketidakprofesionalan orang yang mengelola Salam. Misalkan gini ya, kadang nggak sinkron nih, di prodi itu bagus nih pengelolaannya, di fakultas bagus, tapi kadang di Al-Jamiah nggak sinkron gitu kan. Harusnya kan semua linear gitu antara prodi, fakultas, apalagi Al-Jamiah yang punya akses penuh buat Salam. Sejauh mana sih keterlambatan layanan ini berdampak pada aktivitas akademik atau administrasi kakaknya? Sebenarnya kalau yang suka ngabsen di Salam itu dosen ya sebenarnya, ya bukan kita. Kita mah di INOS, tapi INOS itu sebetulnya bagian dari Salam, cuma terpisah. Nah, kalau yang punya akses Salam buat ngabsen itu sebenarnya dosen. Nah, kalau kita terganggu di INOS, biasanya dosen lihat di Salam buat siapa aja yang gak masuk. Jadi kalau INOS trouble, dosen nanya ini kenapa gak absen, padahal kan bukan Salamnya kita gak bisa akses, tapi karena INOS
yang si rekapan absennya itu ke Salam terhambat gara-gara trouble. Nah, makanya aktivitas akademik yang biasanya terganggu itu biasanya dari presensi kita ataupun presensi yang dilihat oleh dosen. Terus yang kedua, ya dosen itu sendiri biasanya kalau untuk laporan atau misalkan input nilai akademik untuk mahasiswa, biasanya kadang ada sedikit perbedaan yang seharusnya mahasiswa ini dapat A, ternyata pas di input B. Nah, itu bisa jadi human error itu bukan diakibatkan oleh sistem Salamnya tapi oleh orangnya itu. Makanya sebetulnya perlu ada sinergitas antara pengelola sistem dan kita yang memakai sistem Salam tersebut, kayak gitu. Baik, pertanyaan terakhir ya Kak. Apa saran dari Kakak agar pelayanan melalui Salam Win ini tuh bisa cepat, bisa lebih cepat dan tepat waktu gitu? Yang pertama, sebenarnya tadi yang saya sampaikan tuh saran ya, cuma apalah, ini ada sedikit tambahan lagi. Yang jelas selain ada sinergitas antara pengelola, kemudian Salamnya gitu ya, dan juga kita sebagai pengaksesnya, tapi juga ini tuh perlu dioptimalisasi lagi beberapa beberapa pilihan-pilihan di Salamnya gitu ya, seperti yang kemarin saya bilang. Ini beda lagi ya, makanya misalnya kalau ada pemberitahuan beasiswa, harusnya kan kita sekelas negeri akses beasiswa dan informasi beasiswa itu kan banyak ya seharusnya gitu. Makanya Salam itu sebetulnya bisa dipergunakan buat itu yang pertama. Terus yang kedua, di Salam itu sebetulnya menurut saya gitu ya, saya dengar isu yang beredar, Salam itu sebenarnya masih rentan untuk disalahgunakan. Karena memang sebetulnya kita mudah nih cukup memasukkan NIM dan juga password, tapi kan NIM password itu bisa juga dimasukin, di loginin oleh mahasiswa lain, oknum lain gitu ya. Terus yang ketiga, ini isu yang sangat beredar, Salam itu masih bisa diotak-atik dari sisi nilai. Kalau teman-teman tahu mah gitu ya, banyak gitu ya kasus di UIN ini yang dalam tanda kutip nilainya bisa berubah. Misalkan dari D ke C, dari T ke C, atau C ke B, B bahkan ke A. Dalam tanda kutip kita bisa sering atau kita sebut dengan jual beli nilai. Nah, kalau kita lihat secara sistem, Salam ini berarti dia punya aksesnya banyak, siapapun boleh akses. Dari sisi yang lain, dari sisi manusianya berarti masih banyak oknum-oknum yang mengelola Salam, yang mempergunakan Salam itu dengan tidak semestinya. Makanya itu yang perlu diperbaiki. Satu, kejujuran orang yang mau Salam. Dua, sistem yang perlu diperketat. Begitu, Kim. Mungkin segitu saja ya Kak. Terima kasih.